Merdeka, kamu hebat. Bersama dengan saya ada Ketua BP2MI, Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, yang biasa kita kenal TKI, Tenaga Kerja Indonesia. Tapi sekarang jangan pakai istilah TKI, nggak mantap. Yang mantap adalah Pekerja Migran Indonesia, lebih terhormat toh. Nah, salah satu persoalannya Pak Beni, bersama dengan kita ada ketuanya itu Pak Beni Ramdhani, dan beliau sangat mengurus, bertanggung jawab untuk itu. Nah, Pak Beni, kan ada banyak kasus bahwa tenaga kerja Indonesia atau pekerja migran Indonesia punya masalah di luar negeri, gitu. Nah, itu apakah pemerintah tidak urus? Bagaimana? Kan ada dua kejahatan ya yang selalu beriringan dengan upaya penempatan pekerja. Kejahatan pertama adalah sindikat penempatan ilegal. Ini dilakukan oleh para mafia karena ini bisnis kotor, tapi sialnya sering dibackingi oleh oknum-oknum yang memiliki atributif kekuasaan. Perintah presiden tegas, kita tidak akan pernah mentolerir anak-anak bangsa diperdagangkan. Ya, ini adalah kejahatan kemanusiaan. Yang kedua adalah kejahatan ijon rente. Untuk modal bekerja, muncul koperasi-koperasi dengan praktek rentenir meminjamkan uang dengan bunga yang berlipat ganda. Koperasi. Betul, dan mereka akhirnya karena pinjaman bunga yang berlipat kembali ke Indonesia menjadi miskin. Nah, persepsi yang buruk terhadap dulu TKI, PMI itu lebih kepada sebetulnya pemberitaan media yang lebih mengangkat mereka yang berangkat tidak resmi. Misalnya eksploitasi kekerasan fisik, kekerasan seksual, gaji yang tidak dibayar, kemudian pemutusan hubungan kerja secara sepihak, diperjualbelikan dari majikan satu ke majikan lain, eksploitasi jam kerja sampai 20 jam. Yang resmi kan hanya 8 jam. Kemudian banyak pelaut kita bekerja di laut lepas, mengalami kekerasan, meninggal, dilarungkan jenazahnya di tengah laut. Nah, itu dialami oleh mereka yang berangkat tidak resmi. Kalau berangkat secara resmi, dipastikan aman karena mereka harus wajib mengikuti pendidikan pelatihan, memiliki kompetensi, dibuktikan dengan sertifikasi, kemudian ahli dan terampil di bidang pekerjaan yang mereka pilih, memiliki kemampuan berbahasa, dilindungi oleh negara sejak mereka berangkat, kemudian juga diberikan fasilitas istimewa dan dilepas ya keberangkatan mereka oleh pejabat-pejabat tinggi dan orang-orang penting di negara ini. Tanggal 17 Oktober kemarin itu presiden yang melepas mereka. Oh, langsung presiden. Ya. Jadi sebetulnya PMI atau Pekerja Migran Indonesia itu adalah duta-duta Indonesia di luar negeri. Bangsa, duta negara. Jadi bukan orang rendahan. Mereka pahlawan, ya Pak Jokowi menyebutnya begitu karena sumbangan devisa mereka ke negara ini per tahun 159,6 triliun. Itu sumbangan devisa terbesar kedua setelah sektor migas. Nah, karena pahlawan mereka harus diberikan perlakuan hormat negara. Oh, jadi menjadi PMI di luar negeri satu kebanggaan. Satu kebanggaan. Itu profesi jadi terhormat. Jadi kalau keluarganya ada yang berangkat, itu sebetulnya ada kebanggaan. Kebanggaan. Nah, tetapi bagaimana mencegah supaya jangan jatuh kepada ilegal? Ya, yang pasti negara melakukan edukasi, sosialisasi yang masif, diseminasi informasi ya, yang cukup kepada mereka untuk mereka memiliki akses bahwa jika bekerja tidak resmi, resikonya apa? Jika berangkat secara resmi, apa yang diuntungkan bagi mereka dan fasilitas negara yang disiapkan apa saja. Nah, ini harus dilakukan masif, tidak hanya BP2MI, tapi semua komponen-komponen anak-anak bangsa, elemen-elemen masyarakat yang harus terlibat dari pusat sampai daerah. Tapi kan yang ilegal tidak pernah bilang, oh kami ilegal. Benar, karena mereka akses informasi tidak sampai kepada mereka. Secara ekonomi mereka mengalami keterdesakan. Kemudian para bandar penempatan ilegal sindikat menggunakan kaki tangannya calo, turun ke desa-desa, ke kampung-kampung, menawarkan pekerjaan, menjanjikan gaji yang tinggi, diberangkatkan secara cepat, semua kebutuhan yang dibutuhkan, biaya-biaya seolah-olah ditanggung oleh mereka. Padahal itu menjadi hutang yang diakumulatif, yang dibayar, dipotong tiap bulannya dari gaji mereka. Bagaimana kita tahu bahwa ini legal atau ilegal? Apa ciri-cirinya? Sederhana. Ya, mereka harus memiliki perjanjian kerja. Mereka harus memiliki tentu paspor dan juga visa kerja. Nah, yang ilegal biasanya menggunakan modus visa kunjungan, turis. Ya kalau ke Arab Saudi umroh. Tapi setelah mereka tiba di negara tersebut, mereka tidak kembali. Mereka kerja. Nah, inilah cara manipulatif mereka untuk mereka ke luar negeri. Karena kalau mereka berangkat resmi, selain harus mengikuti pelatihan pendidikan, harus mengantongi dokumen-dokumen resmi, khususnya visa kerja. Sangat beda visa kunjungan, visa turis dengan visa kerja. Dan mereka tidak asal berangkat kalau yang resmi? Pasti, ya. Karena harus mengikuti berbagai tahapan, ya. Kemudian juga fasilitas layanan disiapkan oleh negara,
uang yang digunakan untuk modal bekerja itu tidak perlu lagi mereka misalnya menjual harta keluarga atau meminjam ke rentenir. Negara menyiapkan pinjaman yang dibayar dicicil selama mereka bekerja dengan bunga yang sangat rendah. Wow. Adakah nomor telepon konfirmasi untuk tahu ini legal atau tidak legal? Oh ya, kalau informasi terkait peluang kerja, negara mana yang sedang membutuhkan pekerjaan apa saja, berapa banyak gajinya berapa, itu mudah diakses melalui website BP2MI ya. Itu ada di www.go.bp2mi. Atau misalnya kalau ada masalah pengaduan, mereka bisa menghubungi 2 number hotline ya milik BP2MI dalam dan luar negeri. Wow, lihat. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, di program Kamu Hebat ini kita diingatkan bahwa BP2MI itu resmi dan membawa pekerja migran Indonesia menjadi duta-duta terhormat di negara-negara lain. Karena itu pastikan selalu kontak dengan website resminya yang ada di sini nih. Nah, ini dia website resminya supaya tidak terbawa dengan mafia-mafia berbahaya. Indonesia kuat, Indonesia hebat, Indonesia pulih, merdeka.